Bersiaplah teguh, datang menentang maksudmu, hadapilah tubuh, akan merintang niatmu, semangat. Sejumlah tuntutan yang mereka ingin sampaikan diantaranya mengadili dan memenjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia, serta Ganyang Malaysia bebaskan buruh migran Indonesia. Yang dilakukan oleh polisi kerajaan Malaysia ini adalah pembunuhan. Sekali lagi saya katakan, pembunuhan. Bukan penegakan hukum terhadap pekerja migran. Kesekian kali pekerja migran kita dibunuh. Kalau sekali lagi dia ilegal, itu dideportasi, dipulangkan, atau dilakukan pendekatan hukum. Jutaan buruh ilegal di Malaysia. Kalau mungkin tembak aja semua di Malaysia itu buruh-buruh ilegal itu. Kita sudah mewawancarai 3 orang ya, yang kena tembak itu, dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan senjata tajam, dan tidak ada penabrakan sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Bersiaplah teguh, datang menentang maksudmu, hadapilah tubuh, akan merintang niatmu, semangat bangsaku, para ketiak penjuru, tak berjuang membela keadilan di dunia, tak menuntut mereka bagi semua bangsa. Setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan, bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Brunei, dan Brunei untuk membuka negara boneka Malaysia. Untuk membuka negara boneka Malaysia. Itulah demonstrasi dan protes keras yang dilakukan Indonesia terhadap pembunuhan pekerja migran oleh aparat Malaysia. Dan peristiwa keji seperti itu sudah sering terjadi. Karena itulah kami mengingatkan lagi, agar bangsa Indonesia tidak mudah tergiur oleh slogan serumpan-serumpun yang selalu diucapkan kaum Melayu negeri Kasino Malaysia. Propaganda serumpan-serumpun dan alam Melayu hanyalah kedok untuk mencuri semua budaya dan bahasa dari wilayah Indonesia. Mereka juga mau memelayukan bahasa Indonesia. Kita harus paham pula bahwa kaum Melayu di Malaysia sebenarnya kaum Melayu palsu. Semua suku dari Nusantara, mereka sebut Melayu. Mereka itu Melayu gadungan, bukan Melayu asli. Kita pun harus berhati-hati, karena perilaku kaum Melayu Malaides sebenarnya tidak wajar. Mereka bukan kaum yang normal. Mereka merasa sok paling hebat di alam semesta, dan menyukai dongeng yang tak masuk akal. Kaum Melayu Malaysia pada dasarnya kaum yang bingung mencari identitas dan kebanggaan. Bahkan negara dan konstitusi Malaysia hanyalah buatan British. Mereka tak mampu bikin negara sendiri. Pahlawan mereka pun adalah tentara British. Jadi, kaum Melayu Malaysia tidak memiliki kebanggaan sama sekali. Boleh dikatakan, mereka sebenarnya kaum pecundang. Asal tahu saja, kepolisian dan tentara Malaysia itu yang membuat juga penjajah British. Polisi dan tentara Malaysia itu adalah lanjutan dari kaki tangan penjajah British. Karena itulah umurnya lebih tua ketimbang usia negara Malaysia itu sendiri. Dalam sejarahnya, kaum Melayu Malaysia juga lebih suka menjadi pengkhianat Nusantara, ketimbang melawan penjajah seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jadi, kaum Melayu Malaysia itu sebetulnya spesies yang berbeda dibanding bangsa Indonesia.
Mereka pun hingga kini tak berani merobohkan judi kasino dan patung tentara British. Mereka juga tunduk pada raja-raja keturunan pengkhianat Nusantara. Karena tidak punya jiwa ksatria, maka polisi dan tentara Melayu Malaysia mungkin amat bangga jika sanggup membunuh warga sipil, seperti yang dilakukan pada buruh migran. Karena tak berani merobohkan patung British, mereka mencari kebanggaan dengan bersikap kejam terhadap para pekerja asing. Padahal mereka telah membantu membangun perekonomian Malaysia. Karena tak berani merobohkan kasino, mereka bersikap sewenang-wenang terhadap pekerja Indonesia. Nah, selanjutnya, marilah kita simak demonstrasi memprotes pembunuhan terhadap buruh migran kita. Sejumlah tuntutan yang mereka ingin sampaikan diantaranya mengadili dan memenjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia, serta ganyang Malaysia bebaskan buruh migran Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, beserta Wakil Menteri Christina Aryani. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban ketidakadilan dan sekaligus desakan agar pemerintah bertindak tegas dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Ratusan personil kepolisian juga terlihat berjaga di depan kantor Kedubes Malaysia. 2 mobil taktis water cannon milik Brimob juga terparkir di halaman depan Kedubes Malaysia. Mobil pembawa kawat berduri juga disiagakan di depan kantor Kedubes. Sementara itu, lalu lintas di depan kantor Kedubes Malaysia terpantau masih lancar dari arah Mampang menuju Menteng. Diketahui desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia terus mencuat. Insiden yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada 24 Januari dini hari tersebut mengakibatkan 1 korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak 4 kali oleh kapal lain yang diduga milik para pekerja migran. Namun pernyataan tersebut dibantah 2 korban yang berinisial HA dan MZ berasal dari Riau. Menurut penyelidikan awal, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli menabrak kapal yang diduga milik pekerja migran. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Juda Nugraha, mereka dan warga negara Indonesia lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam sebagaimana dinarasikan oleh otoritas Malaysia. Saat ini Kemenlu RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur telah memonitor insiden penembakan 5 WNI tersebut. 1. Meminta pemerintah Malaysia menghukum seberat-beratnya, memenjarakan seberat-beratnya, mengadili seberat-beratnya para oknum yang terlibat dalam penembakan pekerja migran. Jadi polisi Malaysia tersebut harus diadili, dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Dengan tertembaknya 1 orang tewas dan 1 orang kritis, 3 orang sedang dirawat. Yang kedua, kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta datang langsung ke negara Malaysia. Mengapa demikian? Karena ini tentang kedaulatan bangsa. Apa yang sedang terjadi? Masa orang ditembak? Saya ILO governing body 3 periode berturut-turut, ya, baru kemarin selesai. Itu ada namanya konvensi tentang pekerja migran. Bila ada pekerja sekalipun dia ilegal, pekerja migran ilegal, pendekatannya nggak boleh ada pembunuhan, penembakan, apalagi kekerasan. Tapi pendekatannya ada pendekatan hukum atau deportasi. Yang dilakukan oleh polisi kerajaan Malaysia ini adalah pembunuhan. Sekali lagi saya katakan, pembunuhan, bukan penegakan hukum terhadap pekerja migran. Dan karena itu tim pencari fakta dari Indonesia, bukan penjelasan sepihak dari polisi yang menembak. Ini kan penjelasan sepihak dari polisi yang menembak.
Yang sementara kami kumpulkan fakta, ditemukan di tempat terpisah orang yang ditembak itu. Nah, pemerintah Indonesia menerima saja. Karena harusnya mencari fakta, langsung dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo, apa fakta sesungguhnya. Kita minta tanggung jawabannya. Yang ketiga, kami minta copot Menteri P2MI itu. Nggak ada kerjanya dan wamen. Wakil Menteri dan Menteri P2MI nggak ada kerjanya. Habis ini kita akan aksi ke mereka. Ya, copot. Ini kejadian yang kesekian kali, bukan yang untuk yang pertama kali. Saya sudah mencatat ini kesekian kali pekerja migran kita dibunuh. Kalau sekali lagi dia ilegal, itu dideportasi, dipulangkan, atau dilakukan pendekatan hukum. 7 jutaan buruh ilegal di Malaysia. Kalau mungkin tembak aja semua di Malaysia buruh-buruh ilegal itu. Ini pasti ada persoalan serius. Kita sudah mewawancarai 3 orang ya, yang kena tembak itu, dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan alat senjata tajam, dan tidak ada penabrakan sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Nah, ini memang agak buat saya yang sering menangani masalah seperti ini. Dalam hal ada ABK atau ada kapal yang membawa PMI ini di-intercept, memang kecenderungannya mereka itu akan lari. Bukan menabrakan. Mungkin benturan terjadi, tetapi itu karena ombak. Dan ini kapalnya kecil aja. Ya, kapalnya kecil, karena ombak dia membentur-bentur kapalnya PMM, itu mungkin. Tetapi kalau dia menabrakkan kapal PMI ini ke kapal PMM, saya kira kok agak janggal ya. Jadi ini ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia dan fakta menurut warga kita yang ada di kapal tersebut. Termasuk kami juga jurnalis melihat ini tindakan yang berlebihan dari aparat maritim Malaysia. Nah, kalau begitu posisi tawar Indonesia hingga saat ini terhadap tindakan yang boleh dalam tanda kutip sewenang-wenang begitu ya terhadap bukan adanya pandangan atau semacam komisi independen untuk menilai sebenarnya apa yang terjadi. Kalau tidak ada pihak ketiga yang menengahi masalah ini, maka ini dikhawatirkan akan semakin memburuk karena sudah ada persepsi di masing-masing pihak. Oleh sebab itu, saya berpandangan mungkin kita perlu menjajaki dibentuknya semacam kalau di Indonesia disebut tim pencari fakta. Begitulah demonstrasi dan protes terhadap pembunuhan buruh migran kita yang dilakukan oleh aparat negara buatan British. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Bersiaplah teguh, datang menentang maksudmu, hadapilah teguh, akan merintang niatmu, semangat bangsaku, membara ke tiap penjuru, kita berjuang membela keadilan di dunia, kita menuntut mereka bagi semua bangsa.